Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, sebagai insan yang bertuhan, dan sebagai insan yang tahu akan eksistensinya ia hidup di muka bumi ini, sudah sepantas dan selayaknya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Sayang tak pernah pilih sayang, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-hambanya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, selawat berbingkiskan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat menikmati manisnya iman dan indahnya Islam hingga saat ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Supervisi Manajerial. Yang pertama, pengertian supervisi manajerial. Jadi, kata supervisi adalah, pengertian dari supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Jadi supervisi ini untuk membantu peran atau kerja dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan dan mengefektivitaskan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Jadi supervisi dituju ada dua aspek. Yang pertama supervisi manajerial dan yang kedua supervisi akademik. Yang saya bahas di sini yaitu supervisi manajerial. Jadi, supervisi manajerial itu menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Jadi supervisi manajerial itu dia lebih menitik beratkan pada aspek-aspek pengelolaan. Dia itu di 8 standar nilai nasional pendidikan itu dia itu menyangkut standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, dan standar penilaian itu sendiri. Nah, yang kedua, supervisi akademik. Nah, supervisi akademik ini menitik beratkan pada pengamatan supervisi pada kegiatan akademik berupa pekerjaan yang baik di dalam maupun di luar kelas. Dan jadi yang difokuskan pada supervisi akademik itu yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi begitu itu pengertian awal dari definisi dari supervisi manajerial. Kemudian dalam panduan pelaksanaan tugas pengawasan sekolah madrasah Direktorat Tenaga Kependidikan pada tahun 2009 di halaman 20 dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, kependidikan, dan sumber daya lainnya. Itu supervisi manajerial itu sendiri. Jadi supervisi manajerial ini dia definisi adalah yang berkenaan dengan aspek pengelolaan. Jadi lebih berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah kerjanya pengelolaan terhadap sarpras dan lainnya begitu. Kemudian yang kedua, tujuan prinsip peranan dan sasaran supervisi manajerial. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Di sini tujuan supervisi manajerial ialah memupukkan kepala atau enabling kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dan kinerjanya dalam mengelola dan memimpin sekolah madrasah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di madrasah secara berkelanjutan atau secara terus-menerus
Jadi ada proses. Jadi tujuan supervisi manajerial ini untuk apa? Untuk membantu atau memupukkan kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan dalam mengelola atau dalam kerjaan untuk mengelola atau memimpin sekolah itu sendiri, agar mutu penyelenggaraan pendidikan di madrasah itu bisa berkelanjutan atau bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang kedua, prinsip yang harus dipenuhi dalam supervisi manajerial. Jadi prinsip yang pertama seorang supervisi manajerial itu, yang pertama, pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah, guru sebagai bawahan. Jadi di sini pengawas harus menjauhi dari sifat otoriter. Jadi dia harus bertindak, dia ini sebagai supervisi atau supervisor gitu. Dia harus mengawas dengan tugasnya. Dia tidak boleh semena-mena dengan sifatnya itu sendiri, dengan tindakannya itu sendiri, harus melalui peraturan-peraturan. Yang kedua, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Jadi harus menciptakan hubungan antara supervisor dan kepala sekolah atau guru atau tenaga kependidikan dalam hal sifat saling merangkul, dan tidak boleh sifatnya tertutup, harus sifatnya terbuka. Terus yang ketiga, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang keempat, supervisi harus demokratis. Dalam hal ini, supervisi tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Yang kelima, program supervisi harus integrasi. Di dalam setiap organisasi pendidikan terhadap bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan. Yang keenam, supervisi harus komprehensif. Dalam maksud, program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek, baik itu karena hakikatnya suatu aspek pasti terkait dengan aspek lainnya. Jadi saling berkesinambungan. Terus yang ketujuh, supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-kali untuk mencari kesalahan-kesalahan guru atau kesalahan-kesalahan program dari kepala sekolah, tetapi lebih meningkatkan mutu dari madrasah atau sekolah itu sendiri. Yang kedelapan, supervisi harus objektif. Nah, di sini yang sangat penting bagi seorang supervisor, dia itu harus bersifat objektif. Jadi dalam menyusun atau melaksanakan atau mengevaluasi keberhasilan program supervisi harus objektif. Objektif dalam penyusunan program berarti program supervisi ini harus disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhan nyata yang dihadapi sekolah itu. Jangan melihat program atau kesalahan bukan dari sekolah itu. Jadi harus bersifat objektif. Kemudian dalam buku Jerry Ham Makawimbang pada tahun 2011 pada halaman 79, dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah memiliki peran khusus sebagai yang pertama konseptor, yaitu menguasai metode, teknik dan prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jadi seorang konseptor itu harus menguasai apa? Pertama, metode dari supervisi itu sendiri, kemudian teknik dan prinsip-prinsip supervisi itu sendiri. Untuk apa? Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Jadi tidak boleh seorang supervisor atau seorang konseptor itu tidak menguasai metode dan teknik dan prinsip. Nanti sampai ke lapangan dia akan bingung bagaimana menggunakan metode, bagaimana menggunakan teknik, dan bagaimana menggunakan prinsip-prinsip dari supervisi itu sendiri. Yang kedua, programmer, yaitu menyusun program pengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah. Jadi seorang supervisor itu harus bisa menyusun program berdasarkan visi, misi dari tujuan itu, dan visi, misi, tujuan dari sekolah itu tersebut. Yang ketiga, komposer. Komposer yaitu menyusun metode kerja dan instrumen kepengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepengawasan di sekolah. Yang keempat, router, yaitu melaporkan hasil-hasil
dan menindaklanjutkan untuk memperbaiki program pengawas berikut di sekolah. Yang kelima, blunder, yaitu membina kepala sekolah atau madrasah dalam pengelolaan atau lebih tepat ke manajemen administrasi sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Terus membina guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. Kemudian yang berikutnya, sasaran supervisi manajerial. Jadi pada poin yang keempat ini selanjutnya, sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan tenaga pendidikan di sekolah di bidang administrasi sekolah yang meliputi yang pertama administrasi kurikulum, yang kedua administrasi keuangan, yang ketiga administrasi sarana prasarana atau perlengkapan, yang keempat administrasi tentang tenaga kependidikan, yang kelima administrasi kesiswaan, dan yang keenam administrasi hubungan dan masyarakat, serta yang ketujuh atau administrasi persuratan dan pengarsipan. Ini poin-poin yang harus sasaran dari supervisi manajerial itu sendiri. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, kompetensi dari supervisi manajerial. Nah, kompetensi utama seorang supervisor manajerial terletak pada kemampuan personalnya. Persyaratan untuk semua supervisor yaitu teknikal, human, manajerial atau administrasi. Ketiga kompetensi tersebut disebut gabungan keterampilan atau skill max. Nah, keterampilan manajerial terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, pendelegasian, tanggung jawab, manajemen. Keterampilan manajerial supervisor mencakup kemampuan menghubungkan kerja unit-unit yang lain bagian dari lembaga pendidikan. Jadi seorang supervisor itu harus mengetahui pengetahuan tentang substansi yang dipantau dan dievaluasi, memiliki keterampilan dan berhubungan dengan orang lain termasuk berkomunikasi, dan memiliki keterampilan dalam mengelolanya. Jadi kompetensi seorang supervisi manajerial atau supervisor itu harus mampu memahami teknik, metode, harus bisa bersifat sosial atau human, atau memiliki sifat manajerial atau memiliki sifat kepemimpinan. Jadi apabila menemukan permasalahan-permasalahan, jadi supervisor itu bisa mengarahkan bagaimana kelanjutan dari program kepala sekolah atau program dari tenaga dari sekolah itu sendiri. Kemudian kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki supervisor. Nah, dibagi lagi ini. Yang pertama, mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat. Yang kedua, mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat. Yang ketiga, memahami dan menghayati arti, tujuan, dan teknik supervisi. Nah, sebagai supervisor itu dia harus mampu menghayati arti dari tujuan dari supervisor itu sendiri. Jadi dia tuh sebagai seorang supervisor tuh tidak hanya turun ke lapangan terus melakukan monitoring atau melakukan monitoring terhadap sekolah itu sendiri terus tanpa memberikan arahan atau masukan terhadap sekolah itu sendiri. Tapi seorang supervisor itu harus menghayati tujuan dan arti dari supervisi atau teknik supervisi itu sendiri. Kemudian menyusun program supervisi pendidikan. Terus setelah menyusun, kemudian melaksanakan program supervisi pendidikan. Kemudian memanfaatkan hasil-hasil dari supervisi. Terus yang ketujuh, melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi itu sendiri. Terus adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang supervisor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat kepribadian. Jadi seorang supervisor itu harus memiliki kepribadian dalam hal yang poin pertama, yaitu menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas satuan pendidikan yang profesional. Jadi dia sadar bahwa dia sebagai supervisor tuh harus apa? Harus profesional, harus bertanggung jawab atas apa yang diemban itu. Kemudian kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas profesinya.
Yang ke C, poin kepribadian ini memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni yang menunjang profesional. Itu yang sifat kepribadian. Terus yang kedua, poin manajerial ini, dia tuh harus menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tadi saya sudah jelaskan seperti awal tadi. Yang kedua, menyusun program kepengawasan, terus menyusun metode kerja dan berbagai instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepengawasan. Yang ini yang penting nih. Poin terakhir, poin berikutnya, membina kepala sekolah atau guru atau tenaga pendidikan dalam melaksanakan administrasi satuan pendidikan, meliputi administrasi kesiswaan, kurikulum, pembelajaran, pendidikan, tenaga pendidikan, sarpras, pembiayaan, keuangan dan lingkungan sosial serta perannya terhadap masyarakat. Kita masuk pada poin yang keempat, metode dan teknik supervisi manajerial. Pada poin keempat yang bagian pertama, metode supervisi manajerial. Yang A, monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah itu. Sedangkan evaluasi ditunjukkan mengetahui tingkat kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jadi metode dari monitoring dan evaluasinya apa? Setelah dia turun ke lapangan, dia memonitoring atau melakukan atau memeriksa kegiatan yang ditunjukkan sekolah itu. Program apa yang sudah dijalankan dan program apa yang belum dijalankan, kemudian dievaluasi. Fungsi dari evaluasinya apa? Untuk mengetahui tingkat kesuksesan pelaksanaan penyelenggara itu sendiri. Jadi ada hal-hal yang harus ditambahkan dan ada hal-hal yang harus dikurangkan. Jadi itu fungsi dari atau metode supervisi manajerial yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi. Kemudian refleksi dan FGD, sesuai dengan paradigma baru manajemen sekolah, yaitu pemberdayaan dan partisipasi. Maka manajemen keberhasilan atau kegagalan sebuah sekolah dalam pelaksanaan program atau mencapai standar bukan hanya menjadi otoritas pengawas sekolah. Jadi dalam beberapa putaran sesuai dengan kebutuhan, tujuan dari FGD adalah untuk menyatukan pandangan stakeholder mengenai realitas kondisi, yaitu kekuatan dan kelemahan sekolah, dan menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang akan diambil untuk memajukan sekolah atau madrasah tersebut. Kemudian metode DLP. Metode DLP merupakan cara yang efisien untuk melibatkan metode DLP merupakan cara efisien untuk melibatkan stakeholder sekolah tanpa memandang faktor-faktor status yang sering menjadi kendala dalam sebuah diskusi atau musyawarah. Kemudian yang keempat, metode workshop. Workshop merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh oleh pengawas sekolah dalam melakukan supervisi manajerial. Penyelenggaraan workshop ini tentu disesuaikan dengan tujuan atau urgensi dan dapat diselenggarakan bersama dengan kelompok kerja kepala sekolah atau organisasi jenis lainnya. Kemudian poin kedua, teknik supervisi manajerial. Teknik supervisi individu di sini adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepala sekolah atau personil lainnya yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Kemudian teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditunjukkan pada 2 orang atau lebih. Kemudian yang terakhir, poin terakhir atau indikator pembahasan kita terakhir ini yaitu mengenai program supervisi manajerial. Dalam buku Makawimbang pada tahun 2011 pada halaman 122 sampai 132, program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Kegiatan tersebut menggambarkan hal-hal apa saja yang dilakukan, bagaimana melakukan, fasilitas apa yang diperlukan, kapan dilakukan, dan cara mengetahui berhasil tidaknya usaha yang dilakukan.
Di sini ada tugas dari pengawas manajerial. Tugas dari pengawas manajerial administrasi dan manajemen sekolah. Kemudian fungsi dari monitoring. Dia di pengawas manajerial di dalam monitoring itu satu, penjamin atau standar mutu pendidikan yang dilihat penerimaan siswa baru, terus rapat guru dan staf sekolah, pelaksanaan ujian sekolah, administrasi sekolah serta manajemen sekolah serta pengadaan sarana prasarana itu yang lainnya. Kemudian supervisi. Supervisi untuk pengawas manajerial ini yaitu yang pertama dia menilai kinerja sekolah, kepala sekolah dan staf sekolah. Yang kedua pelaksanaan kurikulum sekolah. Yang ketiga manajemen sekolah. Yang keempat kegiatan antar sekolah binaan. Yang kelima kegiatan in service training, pendidikan dalam jabatan bagi kepala sekolah, guru maupun staf. Yang keenam pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah. Yang ketujuh penyelenggaraan administrasi sekolah. Yang berikutnya penilaian. Nah, penilaian itu pada supervisi manajerial ini yang pertama peningkatkan mutu sumber daya manusia, peningkatan SDM dari guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua penyelenggaraan inovasi sekolah, yang ketiga melihat akreditas sekolah, dan keempat pengadaan sumber daya pendidikan, dan lima kemajuan pendidikan. Kemudian pembinaan atau pengembangan. Nah, di sini pada administrasi atau supervisi manajerial itu yang pertama kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, dia memberi pembinaan kepala sekolah dalam mengelola pendidikan itu seperti apa, terus memberikan pembinaan terhadap tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah itu seperti apa. Kemudian berikutnya komite sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepala sekolah dan staf dalam kesejahteraan sekolah. Kemudian pelaporan dan tindak lanjut. Supervisi manajerial ini dalam pelaporan tidak lanjut, kinerja sekolah, kepala sekolah dan staf, laporan. Kemudian standar dan mutu pendidikan dan pencapaiannya. Yang ketiga pelaksanaan dan hasil inovasi pendidikan. Yang keempat pelaksanaan tugas dan pengawasan manajerial dan hasilnya. Yang kelima tindak lanjut untuk program pengawas selanjutnya. Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Mohon maaf bila suara saya tidak terlalu jelas. Mungkin lain kali saya dapat memperbaikinya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.